menurut etika politik seorang panglima atau yang kaitannya pejabat walaupun misalnya Erick Thohir lah misalnya gitu. Mana-mana sudah. Itu sangat tidak beretika. Kenapa? Karena akan terjadi mobilisasi dari jabatan kekuasaannya. Di situ abuse of power kejadian. Ada indikasi yang sudah sangat jelas, bukan indikasi, sudah ditampilkan perilaku yang tidak benar kok. Masih dipakai itu gimana? Dan banyak lagi bukan cuma banyak. Jadi logika berikutnya, pertanyaan serius, saya tidak menuduh. Presiden gimana moralnya gitu loh. Etikanya dia itu gimana? Jangan terus ada persoalan, jangan tanya saya gitu. Malah minta periode. Malah minta periode gimana? Tadi dia dijawab, saya lihat itu, kami saya tidak berminat. Iya, tapi update digerakin terus. Yang palsu lagi, ya. Nanti kan akhirnya dia hanya gampang mengatakan, kan saya udah bilang saya nggak minat, tapi rakyat menghendaki saya bagaimana? Gimana rakyat menghendaki saya? Masya Allah. Ya, kalau kita tuh kan sudah bahas banyak ya. Presiden Jokowi itu sebenarnya memang tak punya kapasitas ya. Jadi memaksakan sebenarnya dari sisi untuk menjadi pemimpin. Kita patut meyakini, bukan hanya menduga, bahwa yang punya kendali adalah man behind the president, atau kita sebut dengan istilah oligarki tadi gitu. Atau the real president. The real president, Luhut bin Sarpanjaitan. The Lord itu. Cuman kalau Andika panglima kita ini, kita masih husnuzon lah, mungkin dia keliru, salah ngomong, atau makanya tidak cermat. Makanya tadi di dalam sebuah diskusi saya ingatkan, tidak layak rapat-rapat internal itu diunggah ke publik. Cukuplah rapat internal, hasilnya saja yang sudah fix sampaikan kepada publik, dan cara komunikasi publiknya beda dengan kita, Bang. Kalau kita kan bukan pejabat, bukan penyelenggara negara, YouTube-an nggak ada masalah kita. Kalau pejabat penyelenggara negara sekelas panglima, ya harus lewat Puspen lah, Pusat Penerangan TNI, biar tidak bias. Kan sebelum keluar dari Puspen, data diverifikasi benar tidaknya. Yang kedua, kalaupun sudah benar, data diverifikasi layak tidaknya ini dikomunikasikan kepada publik. Kalaulah ya perdebatan tadi benar-benar terjadi, sepanjang tidak disampaikan kepada masyarakat, sebenarnya kan nggak ada masalah, kita juga nggak tahu gitu loh. Faktanya sekarang infiltrasi itu di mana-mana seluruh lini. Cuman ketika itu diunggah di akun pribadinya, nah kita justru patut bertanya-tanya motifnya apa gitu loh. Motifnya apa? Kalau kita dengar bahwa beliau digadang-gadang sebagai salah satu kandidat dukungan capres, saya pribadi nggak menghalangi siapapun untuk nyapres, tapi ada waktunya. Dan jangan menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan yang kita tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks misalkan kalau ini bagian dari cara untuk meningkatkan elektabilitas begitu biar dikenal publik, ya tidak begitu juga caranya gitu. Saya lebih setuju sama dengan Dudung sebelumnya, kan saya koreksi Jenderal Dudung Abdurrahman karena dia menggunakan sarana podcast Deddy Corbuzier untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, sementara dia masih aktif sebagai Jenderal TNI, kecuali dia seorang purnawirawan curhat-curhatan, nggak bisa. Harusnya apa, kalau dia mau menyampaikan ya melalui institusi saluran resmi, humasnya resmi. Ya, kalau di Angkatan Darat itu kan Penat ya, Kabak Penat, kepala bagian penerangan Angkatan Darat. Kalau Mabes ya Kapuspen ya, Kepala Pusat Penerangan TNI. Jadi ada verifikator berjenjang gitu loh. Yang begitu-begitu misalkan kalau abang dari verifikatornya kan pasti abang kasih sampaikan masukan, Pak Jenderal yang ini enggak lah. Terlepas Pak Jenderal punya pandangan hukum demikian, tapi kan kita lihat suasana kebatinan masyarakat bagaimana. Secara sosiologis mereka juga hari ini mengalami kondisi yang seperti ini. Jadi tidak layak. Apalagi kalau kita kaitkan ini Bang, korban-korban tentara kita. Iya. Harusnya kan lebih fokus ngurusin di Papua gimana tuh, kasihan tuh. Suami istri Bang, iya, meninggal. Anaknya juga ya, anaknya alhamdulillah nggak meninggal, tapi ya, ya kan korban juga. Udah langsung jadi yatim piatu kan. Nah, harusnya kan lebih fokus Itu kenapa ditembak ya? Kalau yang itu ya masih kaitan KKB lah, tapi yang terakhir belum ada pernyataan bertanggung jawab KKB resmi belum. Kalau selebihnya kan selalu diakui kan oleh TNBP Papua OPM itu. Nah, saya kira ini juga jadi bahan evaluasi selain tadi kalau Bang Egy menyampaikan harus segera mencabut dan meminta maaf pada publik.
ketimbang nanti ini panjang kan jadi masalah besar kan. Bang Egy kan nggak diam, nanti kan jadi gugatan rame, nanti kayak gugatan presiden panjang juga, walaupun akhirnya kalah kan panjang juga. Nah, yang paling penting adalah ke depan SOP bagaimana. Nah, yang penting itu bukan kalah menang kita. Artinya di tengah kebisuan masyarakat, di tengah banyak ketakutan, kita tampil meluruskan. Suara. Ini ada loh dalam segmen politik yang sekarang ini, menurut undang-undang nggak mungkin, tapi kita mampu terobosan hukum dan mungkin. Jadi saran saya nanti brother bikin buku tuh, ya, kita bukukan lah, ya, karena itu sejarah bangsa. Karena 5 tahun ke depan dibaca apa sejarah bangsa. Gugatannya aja kan udah jadi satu buku tuh, tebel banget. Makanya, ya, jadi tolong ya, brother, kan memang koordinator advokat soalnya. Ya, resmi. Nah, yang penting tadi menarik menurut saya, yang kurang banyak dicermati dengan cermat, itu soal capres mencapres dari yang masih menjabat. Menurut etika politik, seorang panglima atau yang kaitannya pejabat, walaupun misalnya Erick Thohir lah misalnya, gitu, mana-mana sudah. Itu sangat tidak beretika. Kenapa? Karena akan terjadi mobilisasi dari jabatan kekuasaannya. Di situ abuse of power kejadian. Nah, oleh karena itu biasanya dalam etika politik, bahkan di luar negeri yang kita juga semua pahami, itu minimal 3 tahun setelah pensiun Baru tampil publik, udah nggak ada pengaruhnya lagi untuk hal-hal ini. Kalau masih jabat panglima, ya pasti nggak mungkin anak buahnya nggak ngikut. Lu susah logikanya kalau nggak ikut. Disitulah abuse of powernya. Jadi yang mencapres-capreskan nih, kok mesti ngerti etika politik. Gitu saya loh. sih melihat malah Maksudnya itu cebonger atau apalah, kita nggak tahu tuh yang saya suka. melihat memang kita krisis etika, Bang. Coba kita lihatlah pejabat, kita lihat satu-satu ya. Seperti MK itu kan ada Anwar Usman, dia mau menikahi adik Jokowi, Idawati. Terlepas ada kritik, kalau dia paham posisinya itu hakim, bahkan hakim Mahkamah Konstitusi, dia tidak boleh bicara publik, Bang, mengklarifikasi, cukup diam saja. Kalaupun dia tidak setuju kritikan, syukur kalau dia setuju, dia mengundurkan diri atau membatalkan ya pernikahan, atau menunda pernikahannya nunggu nanti 2024, atau dia berdoa Jokowi segera lengser biar segera menikahi adiknya, kan nggak ada konflik kepentingan. Cuman ketika diskusi di depan publik ini kan sudah nggak bisa empan papa, membela diri terus. Lah iya, MK hakim, ini etika hakim itu hanya bicara dengan putusan. Kalau kita memang lawyer bicara, emang kewajiban kita bicara di mana-mana. Kalau memang pengen ngomong di mana-mana, jadi lawyer, jangan jadi hakim. Saya lupa itu. Di Belanda, seorang pangeran posisi pangerannya dia copot karena dia menikahi sama siapa itu. Ada cerita gitu di Belanda. Coba lihat sejarah tuh. Ada seorang pangeran nih, Bernhard apa siapa namanya itu. Jadi dia cinta sama si ini, tapi problem di kerajaan yang nggak ada. Dia pilih cintanya kepada menanggalkan ini baru hakim MK aja nggak mau. Ini gimana sih, gila, heran sih. Ini raja loh. Tapi kalau itulah saya mental lihat, juga mental. Mereka itu selalu berdalih aturannya kan nggak ada. Jadi padahal etika itu kalau bagi orang yang punya marwah itu aturan tertinggi. Tapi bagi mereka yang penting nggak ada aturan tulis itu yang mau suka nggak suka dalam perspektif politik, saya sangat salut dengan Jepang. Misalnya kemarin Menteri Perdagangan, harga melon jadi meningkat, nundur dia dari Menteri Perdagangan. Ini udah minyak goreng langka. Cuman bilang saya nggak bisa apa-apa. Ini mundur, mesti udah nggak bisa lama, mesti mundur, mestinya itu. Dan harusnya atasannya mecat juga ya. Atasannya mecat. Aduh, masa negeri kita ini negeri jam 2. Apa itu? Kan kalau jam 12 lurus. Jam 2 miring, negeri miring, susah negeri jam 2. Susah negeri jam 2. Astagfirullahaladzim. Terus gimana nih? Apa lagi? Pos? Ya artinya kalau misalnya kita bicara tadi banyak hal ya, diantaranya soal Partai Komunis tadi, seharusnya apa yang disampaikan oleh Bapak Andika Perkasa itu secara etika dan undang-undang tadi yang disebutkan oleh Bang Ahmad Khosinuddin tadi
itu harusnya tidak keluar langsung dari beliau melalui, apalagi YouTube beliau, harusnya itu melalui pusat penerangan. Terus yang kedua tadi yang lebih menarik tadi soal etika sebenarnya. Iya. Artinya ini kan semakin kesini kayaknya terjadi Pejabat-pejabat. degradasi moral nih pejabat-pejabat kita nih. Nah kalau soal pejabat-pejabat yang kayak gini sekarang nih Prof, apa yang harus kita lakukan dan gimana sih cara merubah kondisi yang sekarang ini? Ini kan bicara struktur, maka suprastrukturnya yaitu presiden yang harus menertibkan. Karena presiden itu punya tugas pokok 4. Satu, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima, turut serta menjaga ketertiban dunia. Sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu tugas pokok presiden. Nah, skup kecilnya di tingkat internal yang dia kuasai, ada indikasi yang sudah sangat jelas, bukan indikasi, sudah ditampilkan perilaku yang tidak benar kok masih dipakai itu gimana? Dan banyak lagi bukan cuma satu. Banyak. Jadi logika berikutnya, pertanyaan serius, saya tidak menuduh, presiden gimana moralnya gitu loh. Etikanya dia itu gimana? Jangan terus ada persoalan, jangan tanya saya. Malah minta 3 periode. Malah minta 3 periode gimana? Tadi dia dijawab, saya lihat itu, kami saya tidak berminat, saya tidak berminat. Iya, tapi update digerakin terus, yang palsu lagi, ya. Nanti kan akhirnya dia hanya gampang mengatakan, kan saya udah bilang saya nggak minat, tapi rakyat menghendaki saya bagaimana? Gimana rakyat menghendaki saya? Masya Allah, kan udah kebaca banget gitu logika begitu. Nah artinya begini, filosofis menyatakan ikan itu busuk dari kepala. Nggak ada ikan busuk dari buntut. Kepala dulu busuk, karena kepala itulah yang menggerakkan semuanya dalam konteks dia bergerak. Nah dalam kepemimpinan ya pemimpin dong. Dalam konteks prajurit nggak ada prajurit yang salah, nggak ada. Yang ada komandan. Nah komandannya Andika siapa? Jokowi kemana? Panglima tertinggi atau panglima tinggi atau apa? Nggak naon cicing wae cek Sunda mah. Ulah cicing wae atuh. Era meureun. Era mah ada orang teman kita namanya si Era tuh. Nah oleh karena itu himbauan saya kepada presiden yang terhormat Bapak Jokowi, tiba saatnya Anda bertindak secara elegan. Kesatria, ada yang nggak bener reshuffle, serius, ganti yang bener. Jangan lihat lagi oposisi atau tidak oposisi. Yang punya kapasitas, yang punya integritas, yang akhirnya jangan dilihat yang isi tasnya. Yang punya isi tas. Janganlah. Kalau istilah kita nggak punya duit soalnya, istilahnya kurang lah. Oleh karena itu, yang punya integritas, yang punya kapasitas dan profesionalitas itu yang dipakai. Ditambah yang iman dan takwa. Udah sempurna itu. Sempurna. Pejabatnya pasti nggak repot Jokowi. Bahkan dia relatif tidurnya kalau pembantunya itu punya 5 hal tadi: iman dan takwa, integritas, kapasitas, profesionalitas. Saya kira itu. Iya. Gimana Bang? Terakhir dah, Bang Ahmad Khazinuddin mungkin ya. Ini kan secara faktual lah ya kita saksikan nih Bang. Tadi kalau misalnya kita kembali soal ikan busuk dari kepalanya, ini kan ada yang lain juga sebenarnya. Yang memelihara ikan ini kan ada juga gitu Bang. Nah gimana caranya itu supaya bisa ikan koi. Kan pada hakikatnya kan ada begitu Bang. Pada hakikatnya ya ikan ya ada yang pelihara itu gitu. Nah gimana cara merubah kondisi yang sedemikian makin rumit makin rumit gitu loh. Ikan busuk dari kepalanya. Ikan busuk karena kolamnya. Nah, hari ini memang kolamnya itu sudah rusak sekali. Maka ikan apapun yang masuk ke kolam rusak, seperti mengutip
pernyataan Pak Mahfud MD, malaikat saja masuk ke kolom ini, jadi iblis. Sebenarnya mungkin putra-putra bangsa ini banyak. Nah, sekarang Mahfud MD udah masuk jadi Menko. Jadi apa dia tuh? Berarti jadi apa tuh, Bro? Makanya saya kira dua hal yang harus kita tetap pikirkan. Ikan, iya, mari ikan-ikan yang masih baik itu kita bersihkan, kita pelihara, kita carikan kolam-kolam pendaring yang bagus. Dan memang kolam yang rusak, yang lumpur, yang bau, yang penuh dengan berbagai penyakit ini ya harus kita pikirkan. Kalau tidak, hanya ganti ikan masuk keluar masuk, sayang ikan-ikan kita habis semua. Dan gak enak dimakan juga ikan busuk. Gak enak dimakan. Ya kalau busuk mah dibuang lah, masih makan. Kan ada juga orang nunggu ikan mati. Saya ingat dulu Bang, waktu kecil itu cari ikan bukan pakai pancing, teodan. Apa itu? Potas. Wah, buaya ikan yang naik-naik. Gitu ya. Kalau udah pernah mati ya. Oh, zaman saya SD. Jadi kita tujuannya bukan hanya tadi menyelamatkan ikannya, tapi juga kolamnya. Dan dalam Kolamnya betul. Dalam konteks itu justru pernyataan Pak Andika tadi menstimulus kolam yang rusak dalam lingkungan institusi TNI. Kalau mekanisme Benar, atau ya, prosedur penerimaan calon prajurit itu tidak ketat atau tidak selektif atau terlalu longgar atau bahkan lagi diliberalisasi. Mau PKI silahkan, nggak ada masalah. Nggak ada aturannya secara limitatif. Kalau kita pakai penalaran yang sifatnya eksplisit, walaupun dia PKI tetap dong boleh daftar PKI. Kan yang PKI hanya dibubarkan, hanya dilarang, nggak dilarang untuk masuk TNI kan? Nggak ada. Mana pasal yang mengatakan setiap anggota PKI dilarang masuk TNI kan? Nggak ada kan? Tapi kan bukan begitu penalaran hukum, penalaran untuk memahami undang-undang itu. Gitu. Nah ini yang paling penting. Mesti mengerti teori Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Dia tidak Osjubedil. Karena objektivitasnya seperti yang sudah diterangkan oleh Adinda, sudah sangat jelas terjadi, tapi tidak dipakai. Yang dipakai malah subjektif. Lawan kata objektif kan subjektif. Kemudian tidak sistematis, acak adut main amel aja dari mana ya, tidak runut gitu loh. Dan akhirnya tidak toleran. Ini Arif paling muda di antara kita. Kalau dia benar kita harus ikut. Tadi kalau anak buah kolonel benar harusnya ikut. Kalau Panglima berpikirnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, dia bertoleransi kepada kolonel yang tadi yang benar underbow itu nggak boleh, benar itu. Jangan terus dibalikin dengan tidak sistematis, kan nggak ada aturannya. Kan nggak ada aturannya, iya. Kalau nggak ada aturannya juga nanti gimana? Kalau kita yang sangat mencintai khilafah, boleh nggak masuk? Nggak boleh, dilarang-larang. Kok giliran mereka boleh, kita nggak boleh? Bagaimana sih logika gitu? Jadi tidak equal gitu loh, diskriminatif. Begitu jadinya. Tidak adil. Ya. Apa yang para teroris itu kan lebih jago dong, biasa bikin bom, masuk TNI lebih bagus. Nggak boleh, kan teroris katanya. Kok PKI boleh? Inilah yang nggak sistematis begitu cara berpikir. Oke, saya kembalikan ke host. Iya, baik. Mungkin kita cukupkan ya, Bang. Baik, ya. Kita sudah nyaris 1 jam. Hampir 1 jam 54 menit. Kalau di situ tinggal pengantar. closing statement. Biasanya harus ada closing statement. Kita closing statement dulu, Bang. Ya udah, Pak Ahmad. Ya, Pak Panglima, Pak Andika Perkasa yang kalau kebetulan menonton video ini, apa yang kami sampaikan itu adalah wujud daripada kecintaan kami pada bangsa negeri ini, termasuk ingin mengingatkan kepada Panglima. Karena soalan yang kita hadapi ini bukan hanya untuk generasi kita, tapi akan kita wariskan legasinya kepada generasi setelah kita. Tentu kita tidak ingin ya mewariskan satu generasi yang sudah rusak, kemudian kita didakwa oleh generasi anak bangsa selanjutnya. Lu sih dulu gimana ngatur nih gua? Kita kan nggak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tadi perlulah untuk difikirkan untuk melakukan proses verifikasi informasi yang lebih rigid itu. Dan kalau itu terkait info-info formal terkait kelembagaan, ya saran saya lebih baik ya sampaikan melalui Puspen TNI sehingga tidak menjadi bias dan masyarakat juga tidak kemudian menjadi kontroversi seperti ini.
Dan yang paling penting adalah ya kita itu sebenarnya butuh kinerja nyata TNI misalkan untuk menyelesaikan persoalan UPM. Nah, hasilnya rapat itu tertutup, kita tidak dikasih tahu tidak apa-apa, tapi tahu-tahu UPM selesai gitu, beres. Nah itu malah kita cintai itu, ketimbang rapatnya rame begitu prajurit kita satu persatu jadi korban terus. Iya. Nah itu kan warga sipil juga ya. Iya, warga sipil juga iya. Dan terakhir saya kira tidak menjadi mengecilkan posisi seorang panglima jika dengan nasihat banyak masyarakat, bukan hanya kami ya, dan Panglima mengklarifikasi dan minta maaf terus membatalkan ya apa yang pernah disampaikan sehingga selesailah polemik ini. Begitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Ya, Egy kalau Sujana. dari saya kepada Presiden Jokowi yang Langsung kepalanya. iya, karena jangan nanti tuduhan itu yang busuk tuh dari kepalanya ini gitu. Jadi dengan sangat santun, Bapak Jokowi yang dimuliakan Allah, dia dimuliakan loh. Presiden, orang banyak hormat, belum dijatuhkan, jadi masih mulia. Nah, jadi jangan sampai nanti tidak dimuliakan Allah dengan cara people power pada turun, ya. Di kalangan TNI-nya sudah pecah seperti itu, ya, karena pasti pro kontra yang sangat serius, terutama keluarga korban yang pernah keganasan PKI. Amat nggak rela lah. Oleh karena itu Bapak Jokowi dengan hormat sudi kiranya, nah, gitu. Nggak usah rame-rame, sudah aja, tinggal nggak usah juga bikin keputusan presiden, nggak usah, cuma bisikin aja Pak Andika, wes, udah selesai, pakai wes aja udah selesai. Sudah tahu kok tanya saya. Itu jangan lagi begitu. Tambah. Itu udah selesai lah. Kalau Jokowi udah bilang wes, udah selesai, udah. Nggak perlu bikin kepres. Ya. Saya kira begitu. Semoga podcast kita diridhoi Allah. Amin. Diberkahi. Amin. Yang mendengar dapat hidayah, jangan emosi, Iya. jangan malah mensikapi kita dengan hal-hal yang tidak produktif. Iya. Ingat, di atas langit ada langit. Dan yang punya langit namanya Allah. Bukan AC langit sama si Rara. Kacau negara kita. Iya. Yang bodoh bener gitu. Dukun keblinger gitu dipakai, dokter Profesor nggak dipakai. Nggak, yang dokter cerdas seperti Terawan dipecat. Iya. Nah, kita profesor Yang nggak dipakai. berjiwa sosial seperti Dr. Sunardi ditembak. Astagfirullah. Ini makanya negeri jam 2. Negeri miring. Oleh karena itu semoga semuanya dapat hidayah. Amin. Indonesia jauh lebih baik, Indonesia lebih berkah, Indonesia damai, Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mengikuti cara-cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada CBM, cerdas, berani, militan, Egy Sujana Channel, ada Mimbar Tub, ada AK Channel. Insya Allah kita terus berjalin berkelindan dalam pengertian dakwah tegaknya agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih para pemirsa yang saat ini sedang live AK Channel. Nanti yang delay ada Egy Sujana Channel, ada Mimbar Tub Channel. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.